teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan kembali membawakan cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul asli Panti Asuhan, episode Sapuan Tengah Malam. Buat kalian yang sudah tidak sabar, yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Panti asuhan yang terletak di tengah-tengah hutan kecil, banyak cerita dan peristiwa seram di dalamnya. Dalam rentang waktu pertengahan tahun 1990-an, semuanya akan tertuang di series Panti Asuhan ini. Seperti di tengah-tengah hutan, walaupun terbilang kecil, tetapi hutan ini cukup banyak menampung pepohonan. Berbagai jenis pohon ada, dari yang kecil sampai yang menjulang tinggi, dari yang jarang sampai yang lebat dedaunan. Rumah panti asuhan berdiri hampir di tengah hutan kecil ini. Makanya, sepanas apapun kondisi cuaca, lingkungan panti tetap terasa relatif sejuk dan segar udaranya. Akan makin terasa suasana hutan di waktu pagi. Udara sejuk terbilang dingin, di mana embun tebal menghias permukaan lingkungan panti dan sekitarnya. Sampai sang embun menghilang, terkikis oleh hangatnya sinar mentari. Hutan kecil ini seolah menjadi taman bermain yang luas bagi para penghuni panti, dan juga anak-anak lain yang berasal dari komplek perumahan yang letaknya tidak jauh dari sini. Oh iya, ada sungai kecil juga yang mengalir di sisi sebelah selatan hutan. Sungai yang tidak terlalu besar namun airnya cukup banyak. Terbilang deras pula ketika datang musim penghujan. Bukannya bangunan besar dan mewah, rumah panti hanya rumah besar biasa bertingkat. Namun memiliki halaman yang terbilang luas, dibatasi dengan pagar tembok sederhana yang sudah terlihat lusuh dan tua. Di dekat panti juga melintas jalan kecil yang menghubungkan satu komplek perumahan dengan jalan raya besar yang letaknya kira-kira agak jauh dari panti. Jalan kecil ini jarang dilalui oleh penduduk sekitar, walaupun bisa dibilang sebagai jalan pintas kalau mau menuju ke jalan besar, dan lebih banyak dilalui oleh pejalan kaki atau pesepeda. Orang-orang lebih memilih jalan memutar yang lebih jauh jaraknya kalau harus ke jalan besar tadi. Di hutan kecil, bangunan yang berdiri hanya rumah panti asuhan ini. Tidak ada bangunan lain. Bangunan terdekat hanya komplek perumahan, gedung sekolah dasar, dan pabrik besi baja. Ketiganya berjarak cukup jauh dari panti. Tapi panti asuhan ini tidak bisa dibilang terpencil juga karena letaknya tidak jauh dari keramaian kota. Bisa dibilang sepinya lingkungan panti karena letaknya memang berada di hutan kecil yang sama sekali tidak ada bangunan lain di dalamnya. Bu, apa sih bedanya panti ini waktu dulu, waktu ibu baru datang dengan panti yang sekarang? Tanya Eva kepada Bu Berta. Keduanya sedang duduk di kursi teras depan panti pada suatu sore yang cerah, memperhatikan anak-anak yang sedang bermain di halaman. Kalau bangunan, tidak ada yang berubah, paling pagar saja. Rumah ini memang sejak dibangun dulu sudah begini. Yang berubah adalah jalan raya di depan itu. Dulunya jalan kecil yang hanya bisa dilewati satu mobil saja, jawab Bu Berta setelah ada jeda agak lama. Pepohonan ini dari dulu juga, tanya Eva lagi. Pepohonan yang dimaksud adalah hutan kecil yang mengelilingi panti. Oh, sudah ada.
Malah dulu lebih lebat pepohonannya dan lebih luas juga. Tidak lama setelah ibu datang, barulah dibangun komplek perumahan itu. Tidak lama lagi, dibangun juga SD 1 itu. Bu Berta menjawab agak panjang. Jadi, yang berdiri duluan adalah bangunan panti ini ya, Bu? Iya, dan yang ibu tahu, bangunan ini awalnya bukan panti asuhan, tapi ada kegunaan lain. Ibu tidak tahu pasti dulunya untuk apa. Yang ibu tahu, bangunan ini sudah berdiri jauh sebelum ibu datang. Oh, begitu. Jadi belum jelas ya, dulunya bangunan panti ini apa? Iya, ibu tidak tahu. Percakapan santai ini sebenarnya ada Yani juga. Tapi Yani lebih banyak diam karena Yani kurang lebih sudah tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Eva. Sudah sebulan lebih, Eva tinggal di panti, tapi belum cukup baginya untuk mengenal panti dan isinya secara keseluruhan. Makanya, dia banyak bertanya kalau ada kesempatan. Sore ini, yang memang cukup santai, jadinya percakapan bisa berlangsung dengan berisi banyak pertanyaan. Sore berangsur gelap, seiring tenggelamnya mentari di sisi barat. Satu persatu, penghuni panti berhenti beraktivitas di luar, kemudian masuk ke dalam panti. Selepas maghrib, anak yang beragama Islam ada kegiatan mengaji. Berikutnya belajar pelajaran sekolah sambil menunggu waktu Isya datang. Setelah itu makan malam bersama. Seperti biasa juga, selepas makan malam para penghuni melanjutkan kegiatan belajarnya atau berbincang membahas banyak hal dengan sesama penghuni atau dengan ibu-ibu pembina. Kak, makanan 1 piring lebih itu ada lagi, disiapkan lagi sama Bu Dewi. Sambil nyaris berbisik Eva bilang begitu ke Yani yang duduk di sebelahnya. Iya, kan sudah lama tidak ya, ucap Yani. Iya kak, aku menghitungnya sih sudah 3 mingguan tidak ada. Seperti yang Eva bilang, piring makanan yang masih berisi nasi dan lauk pauk utuh beserta segelas air putih ada lagi di meja makan setelah seluruh penghuni sudah selesai makan semuanya. Sepiring makanan yang bagi Eva masih banyak pertanyaan mengenainya. Setelah sekian minggu berlalu, piring itu ada lagi. Melihat itu, gejolak rasa penasaran Eva membuncah lagi. Kak, nanti aku saja yang nyuci piringnya ya, kata Eva. Ya jangan, tidak bisa. Kan malam ini bukan giliran kamu, tapi Andi dan Iwan. Yani bilang begitu. Ya nanti aku bilang ke mereka kalau aku saja yang cuci piring. Sudah, jangan. Mereka saja. Kamu kan nanti ada jadwalnya. Oh, ya sudah deh. Eva akhirnya menyerah. Eva masih penasaran dengan sosok yang menyantap 1 porsi makanan itu. Tidak terasa, jarum pendek jam dinding sudah menunjuk ke angka 9. Sudah waktunya untuk tidur. Satu persatu, mereka masuk ke kamar masing-masing setelah membereskan semua yang digunakan di ruang tengah. Beberapa menit kemudian, ruang tengah sudah kosong dan gelap. Yani dan Eva juga sudah berada di dalam kamar mereka di lantai atas. Eva sengaja tidak banyak bicara, seperlunya saja menanggapi kalau Yani mengajak berbincang atau melontarkan pertanyaan. Selebihnya diam. Kenapa? Karena Eva menunggu sesuatu. Eva menunggu kegiatan di lantai bawah. Dia menunggu sampai Andi dan Iwan kedengaran mencuci piring. Mencuci piring terakhir. Kok Andi dan Iwan belum kedengaran cuci piring ya kak? Akhirnya Eva bertanya karena malam sudah makin larut. Paling sebentar lagi, jawab Yani. Eva kembali diam. Mereka berdua sudah merebahkan tubuh di tempat tidur.
menunggu kantuk datang untuk terlelap. Tapi hanya Yani saja, karena Eva masih penasaran dengan cuci piring di bawah. Sudah hampir setengah 11 ketika akhirnya Eva mendengar ada suara gemerinting peralatan makan yang sedang dicuci. Akhirnya, ucap Eva dalam hati. Sempat memperhatikan Yani sebentar yang ternyata sudah lelap tertidur. Eva memutuskan untuk keluar menuju dapur. Sangat penasaran. Eva ingin melihat apakah Andi dan Iwan memang sedang mencuci piring. Dengan langkah sangat hati-hati karena tidak mau Yani jadi terbangun, Eva akhirnya benar-benar keluar kamar menuju ke dapur. Menuruni tangga, sementara suara kegiatan cuci piring yang dilakukan Iwan dan Andi masih terus saja kedengaran. Beberapa menit kemudian, Eva sampai juga di dapur. Kak Eva, belum tidur kak? Tanya Andi sambil mengelap piring yang ada di tangannya, sementara Iwan hanya berdiri memperhatikannya. Kalian malam sekali cuci piring, bukannya tadi sudah ya cuci piringnya? Tanya Eva dengan pertanyaan yang memancing. Oh iya kak, ini ternyata ada satu piring yang ketinggalan, jawab Andi lagi. Eva diam, tidak ada pertanyaan lanjutan, namun memperhatikan gelagat dari Andi dan Iwan yang Eva merasa kalau mereka berdua sedang menutupi sesuatu. Sebenarnya Eva masih sangat penasaran, terlebih setelah dia pernah mengalami kejadian aneh tentang piring terakhir ini. Tapi melihat Andi dan Iwan seperti itu, Eva memilih untuk menahan diri. Sudah selesai kak, Andi bilang begitu ketika sudah meletakkan piring, sendok, gelas bersih di tempatnya. Ya sudah, ayo tidur, sudah malam. Ketiganya lalu berjalan menuju kamar masing-masing untuk tidur. Sementara Eva, di kepalanya masih berkecamuk banyak pertanyaan. Selesaikah malam itu? Belum. Kok aku jadi tidak ngantuk sama sekali ya? Kamar sudah nyaris gelap total. Malam sudah mendekat ke dini hari, nyaris jam 12. Tapi Eva masih belum bisa tidur. Karena letaknya berada di tengah-tengah hutan kecil yang banyak pepohonan. Jadinya kalau ada angin berhembus walaupun kecil akan menimbulkan suara dedaunan yang bergerak tertiup. Malam ini seperti itu. Di luar angin berhembus, walaupun tidak besar tetapi cukup untuk menggerakkan dahan pohon dan dedaunannya. Kamar Eva yang letaknya di lantai 2 membuat hembusan angin di luar tadi terasa karena hembusannya masuk juga melalui sela-sela jendela. Sejuk dan dinginnya terasa di kulit. Keriuhan ini makin membuat Eva susah untuk terlelap. Masih tergolong anak baru di lingkungan dan tempat yang baru. Eva masih menjalani masa adaptasi di panti ini. Masih banyak hal yang menurutnya asing dan menimbulkan banyak pertanyaan. Singkatnya, untuk tidur nyenyak pun Eva masih kesulitan. Suara dedaunan dan ranting yang beradu tertiup angin terdengar jelas. Padahal jendela sudah tertutup rapat. Tidak terasa pula kalau sudah mendekati jam 1 lewat tengah malam. Saat ini pula Eva merasa kalau angin yang sejak tadi bertiup berangsur jadi berhenti. Riuh suara pepohonan juga ikut hilang, berganti dengan keheningan. Mata masih juga belum bisa terpejam. Eva masih belum merasakan kantuk. Seharusnya hening yang terjadi ini membuat Eva lebih mudah untuk tidur, tapi ternyata tidak. Suara-suara tanpa bunyi ini malah membuat tidak merasakan kantuk sama sekali. Jam 1 lewat sedikit, ketika akhirnya Eva mendengar sesuatu. Ada suara di luar kamar tapi masih di dalam panti. Suaranya samar.
tapi masih kedengaran. Mendengar ini, ingin sekali rasanya Eva membangunkan Yani, tapi niatnya diurungkan. Tidak tega, Eva membangunkan Yani yang sudah sangat lelap tertidur. Suara apa yang Eva dengar? Eva mendengar ada suara seperti ada yang sedang menyapu lantai di ruang tengah lantai 2 persis di depan kamarnya. Srek, srek, srek. Kira-kira seperti itu bunyinya. Siapa yang menyapu tengah malam begini? Tanya Eva dalam hati. Suara gesekan sapu ijuk dengan permukaan lantai itu konstan terdengar. Terus kedengaran. Kadang menjauh, kadang mendekat. Terus menyapu berkeliling ke setiap penjuru ruangan, kedengarannya seperti itu. Mendengar ini tentu saja, Eva makin tidak bisa tidur, pikirannya tidak karuan. Ingin rasanya, Eva berdiri mendekat ke pintu dan membukanya untuk melihat siapa gerangan yang sedang menyapu. Rasa penasaran memenuhi isi kepala. Tapi Eva tidak berani. Ada ketakutan yang tentu saja timbul mengingat ini masih tengah malam. Srek, srek, srek. Masih terus kedengaran. Eva terus memperhatikan pintu. Fokus Eva makin menjadi-jadi ketika dari suaranya Eva merasa kalau yang sedang menyapu sedang persis berada di depan pintu kamar. Sebentar lagi bersih. Tiba-tiba Eva mendengar ada orang bicara. Suara perempuan. Siapa itu? Eva tidak tahu. Eva sama sekali tidak mengenali suara itu. Eva yakin itu bukan Bu Berta, Mbak Eka, atau juga Bu Dewi. Kenapa begitu yakin? Karena suara yang Eva dengar adalah suara nenek-nenek. Jelas seperti itu. Srek, srek, srek. Sementara suara gesekan sapu dengan lantai masih terus terdengar. Eva ketakutan, sama sekali tidak berani menggerakkan tubuhnya. Tidak mau menimbulkan suara, Eva berharap semoga nenek itu tetap berkegiatan di ruang tengah. Kali ini lebih seram lagi. Nenek itu kedengaran tertawa. Tertawa yang terdengar seperti sedang berada persis di depan pintu. Makanya kedengarannya jelas. Suara tawa ringkih nenek-nenek. Eva makin ketakutan. Menarik selimut sampai sebatas leher, namun mata masih terus memperhatikan pintu. Suara sapuan pada lantai terus terdengar menjauh, mendekat, diselingi sesekali tawa cekikikan kecil sang nenek. Siapa nenek itu? Siapa dia? Eva tidak tahu. Sampai akhirnya semuanya berhenti. Tidak ada lagi suara menyapu dan tawa hening kembali terjadi. Heningnya cukup lama, beberapa menit mungkin, menit yang terasa sangat lama bagi Eva. Selesai? Belum. Kemudian ada suara lagi. Kali ini membuat suasana makin mencekam. Tok 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 tok. Ketukan pintu. Eva mendengarnya. Bukan ketukan menggunakan tangan, tapi ketukan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari kayu. Suara yang khas. Hanya 3 kali. Namun, setelahnya ada suara lagi yang membuat Eva nyaris menangis. Sudah selesai. Nenek, pulang dulu. Dari balik pintu. Kemudian, ada suara lagi. Kali ini membuat suasana makin mencekam. Tok tok tok. Ketukan pintu. Eva mendengarnya bukan ketukan menggunakan tangan, tapi ketukan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari kayu. Suara yang khas. Hanya 3 kali. Namun setelahnya, ada suara lagi yang membuat Eva nyaris menangis. Sudah selesai. Nenek, pulang dulu. Dari balik pintu, sang nenek bilang begitu. Itu yang membuat Eva ketakutan teramat sangat. Tentu saja,
Hal ini membuat Eva terjaga, makin susah untuk tidur. Selesai. Setelah itu, hanya keheningan yang Eva rasakan, tapi untuk tidur tetap tidak bisa. Sampai subuh menjelang, Eva baru bisa tidur, walau sebentar.